Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Dwi Ramadhani dengan NIM 02502014. Di sini saya akan mengoperasikan dan menginterpretasikan Smart PLS guna melengkapi tugas case-based learning mata kuliah Statistika Ekonomi. Pertama, kita klik New Project. Nah, di sini saya akan menulis nama project. Lalu kita klik OK. Lalu kita double klik untuk import data. Lalu kita mencari datanya. Nah, sebelum kita mengimport data, sebelumnya kita mengganti dulu jenis file menjadi CSV. Lalu kita buka. Klik OK. Selanjutnya kita double klik yang di JPL Statistika Ekonomi. Lalu kita membuat latent variabel sesuai dengan jenis variabelnya. Ini cara gampangnya ya teman-teman. Udah sampai di saya. Nah, setelah membuat latent variabel, selanjutnya kita mengganti nama variabel dan indikatornya sesuai dengan prosedur. Selanjutnya kita konekkan antara X ke Y. Misalnya aku ngomongkan kemudian Bener kok. Insya Allah. Nah, setelah semuanya sudah dikonekkan, kita arahkan kursor ke select. Selanjutnya kita klik calculate, lalu kita klik bootstrapping, lalu start calculation. Nah, kita menunggu Selanjutnya kita klik JPL Statistika Ekonomi, lalu kita klik calculate, lalu kita klik PLS Algorithm, lalu kita klik start calculate. Nah, kita nunggu. Nah, setelah semua data telah diolah, selanjutnya saya akan menginterpretasikan Smart PLS. Selanjutnya, yang pertama kita interpretasikan adalah uji model pengukuran pada outer model. Yang pertama ada uji validitas konvergen. Nah, ini kita lihat bagian outer loading di PLS algorithm. Nah, pada hasil output faktor loading menunjukkan semua variabel indikator memenuhi kriteria kecuali pada variabel indikator X22. Nah, ini yang memiliki nilai 0,696. Lalu yang kedua ada average variance extracted atau F. Nah, kita lihat di tabel construct reliability and validity. Nah,
Output dari variabel f menunjukkan semua variabel sudah memenuhi kriteria. Artinya, kita bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu uji validitas diskriminan. Lalu yang kedua ada uji validitas diskriminan. Nah, kita lihat di tabel diskriminan validity. Lalu kita lihat di bagian cross-loading. Nah, berdasarkan hasil cross-loading Smart PLS, seluruh indikator memenuhi nilai loading terbesar pada konstruk masing-masing dibandingkan konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi validitas diskriminan, sehingga setiap konstruk dalam penelitian mampu membedakan dirinya dari konstruk lain dan model pengukuran dinyatakan baik. Yang kedua, kita lihat di Fornell-Larker kriteria. Nah, berdasarkan output Fornell-Larker juga menunjukkan bahwa nilai akar F lebih besar dari korelasinya dengan variabel lain, contohnya variabel dari X4. Nilai akar F sebesar 0,855, lebih besar dari korelasinya daripada variabel lain, misalkan dengan variabel dari X3. Selanjutnya kita di heteroid. Pada output HTMT menunjukkan semua nilai HTMT antar variabel berada di bawah batas kriteria, yaitu 0,90, sehingga dapat dikatakan memenuhi validitas diskriminan. Nah, selanjutnya kita uji reliabilitas. Kita klik bagian Construct Reliability and Validity di bagian PLS Algorithm. Nah, berdasarkan hasil uji Construct Reliability and Validity menggunakan Smart PLS, seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cornbread alpha di atas 0,70, sehingga menunjukkan bahwa seluruh indikator pada masing-masing variabel memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Lalu nilai RHO seluruh variabel juga berada di atas minimum 0,70, sehingga konstruk dinyatakan reliable. Selain itu, composite reliability pada semua variabel berada di atas 0,70, yang menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki reliabilitas yang baik. Lalu, pada pengujian average variance extracted atau F, seluruh variabel memiliki nilai F lebih besar dari 0,50. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya, sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. Lalu selanjutnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk variabel X1, literasi, X2 pemahaman, X3 motivasi, X4 lingkungan, dan Y kompetensi telah memenuhi kriteria reliable dan valid, sehingga layak untuk digunakan dalam analisis model struktural pada tahap selanjutnya. Lalu selanjutnya uji model struktural. Yang pertama ada collinearity statistik atau FIF. FIF dilakukan untuk mengetahui apakah terjadinya multikolinearitas antar indikator dalam model PLS. Nah, kriteria FIF itu apabila lebih kecil dari 5, maka tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, apabila nilai lebih besar dari 5, maka terjadi multikolinearitas. FIF lebih kecil dari 3,3 biasanya lebih ideal, dan secara keseluruhan, model tidak mengalami masalah multikolinearitas dan memenuhi kriteria uji collinearity, sehingga dapat dilanjutkan pada tahap evaluasi model struktur berikutnya. Lalu yang kedua, ada R-square. Nah, R-square menunjukkan seberapa besar variabel endogen dapat dijelaskan oleh variabel exogen. Nah, kriteria R-square biasanya 0,75 yaitu kuat, R-square 0,50 yaitu sedang, dan R-square 0,25 berarti lemah. Nah, nilai R-square sebesar 0,484 berada di atas 0,25 dan mendekati 0,50. Artinya, variabel exogen dalam model hanya mampu menjelaskan 48,4% variasi variabel endogen, sedangkan 51,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.
Lalu selanjutnya kita ke tabel F-square. Nah, F-square mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen. Kriteria F-square 0,02 terbilang kecil, 0,15 terbilang sedang, dan nilai 0,35 terbilang besar. Lalu diketahui bahwa variabel literasi akuntansi memiliki nilai F-square sebesar 0,473 yang menunjukkan pengaruh besar terhadap kompetensi mahasiswa akuntansi, yaitu pada bagian Y. Nah, variabel pemanfaatan digital yang X2 memiliki nilai F-square sebesar 0,01 sehingga tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kompetensi mahasiswa akuntansi. Selanjutnya, variabel motivasi belajar X3 memiliki nilai F-square sebesar 0,271 yang termasuk kategori pengaruh sedang, sedangkan lingkungan akademik memperoleh nilai F-square sebesar 0,63 yang menunjukkan pengaruh kecil terhadap kompetensi mahasiswa akuntansi. Nah, dengan demikian, variabel yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap kompetensi mahasiswa akuntansi adalah X1 literasi akuntansi, sedangkan pengaruh paling rendah berasal dari pemanfaatan digital yaitu X2. Dan yang selanjutnya kita ke uji hipotesis, yaitu ke path coefficient pada bootstrapping. Nah, pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai T statistik dan p-value. Nah, kriterianya apabila p-value lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Sedangkan apabila p-value lebih besar dari 0,05 berarti hipotesis ditolak atau tidak signifikan. Nah, berdasarkan tabel path coefficient tersebut, terdapat nilai X1 memiliki koefisien jalur sebesar 0,506 dengan T statistik sebesar 7,969 dengan nilai p-value sebesar 0,000. Nah, karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Artinya, kompetensi dosen berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. Lalu yang kedua ada pemanfaatan teknologi digital yang memengaruhi kompetensi mahasiswa akuntansi dengan koefisien jalur sebesar 0,021 dengan nilai T statistik sebesar 0,202 dan nilai p-value sebesar 0,840. Nah, karena nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Lalu yang ketiga ada motivasi belajar terhadap Y kompetensi mahasiswa akuntansi. Terdapat nilai koefisien jalur sebesar 0,382 dengan nilai T statistik sebesar 5,625 dan nilai p-value sebesar 0,000. Karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Motivasi belajar. Karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Akhir ada lingkungan akademik terhadap kompetensi mahasiswa akuntansi dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,189, nilai T statistik sebesar 2,493 dan p-value sebesar 0,013. Karena nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Nah, kesimpulan dari 4 hipotesis yang telah diuji maka hanya ada 3 hipotesis yang diterima, yaitu X1 literasi akuntansi, X3 motivasi belajar, dan X4 lingkungan akademik. Sedangkan satu hipotesi yaitu X2 pemanfaatan teknologi digital tidak berpengaruh signifikan terhadap kompetensi mahasiswa akuntansi. Nah, dan yang terakhir ada indikator data correlation di bagian PLS algorithm. Nah, pada hasil indikator data correlation diperoleh nilai 1000 yang membentuk garis diagonal dari kiri ke atas ke kanan bawah. Nilai tersebut menunjukkan korelasi setiap indikator terhadap dirinya sendiri sehingga memiliki hubungan yang sempurna. Sementara itu, nilai korelasi antar indikator di atas dan di bawah diagonal memiliki nilai yang sama karena matriks korelasi bersifat simetris. Demikian olah data dan interpretasi Smart PLS yang telah
saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.